Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, la ni'matillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Anak-anakku semuanya, pada kali ini kami akan membawakan materi berjudul munakahan, ya, atau hukum nikah. Sebelum kita lanjut, kita bicarakan, ya, mapping tentang munakahan. Yang pertama, ketentuan nikah dalam Islam. Yang kedua, nikah menurut Undang-Undang RI, ya. Kemudian hikmah pernikahan. Apa nikah itu? Nikah adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk hidup bersama sebagai suami istri sesuai dengan syarat rukun yang telah ditetapkan syariat Islam. Hukum nikah adalah jaiz, dibolehkan, dan hukum ini merupakan hukum asal pernikahan. Kemudian sunnah apabila seseorang yang mampu menikah dan tidak dikhawatirkan terjumus pada perbuatan maksiat zina karena masih mampu menjaga diri, ya. Jadi orang yang sudah mampu nih tetapi sanggup menahan nafsu, ya, maka sunnah. Wajib bagi orang yang ingin menikah mempunyai kemampuan untuk menikah dan terjumus pada perbuatan zina, ya. Kalau sudah mapan tetapi tidak tahan dengan hawa nafsu, maka hukumnya wajib. Makruh bagi orang yang ingin menikah tetapi belum mampu memberi nafkah terhadap istri dan anaknya, misalnya belum bekerja, ya. Haram bagi orang yang ingin menikah hanya karena dorongan nafsu belaka. Surat yang barusan dibacakan tadi adalah merupakan surat Ar-Rum ayat 21, ya. Tujuh nikah terdapat dalam surat Ar-Rum ayat 21. Yang pertama untuk mengikuti sunnah Rasul, yang kedua untuk meroleh kasih sayang, yang ketiga untuk meroleh ketenangan hidup, yang keempat untuk memenuhi kebutuhan biologis yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima untuk meroleh keturunan yang sah. Kemudian yang keenam untuk meroleh keluarga bahagia dunia dan akhirat. Dan yang ketujuh untuk membentengi diri dari perbuatan maksiat atau tercela atau zina. Rukun nikah yang pertama adalah adanya calon suami, ya. Syarat seorang calon suami adalah laki-laki dewasa, beragama Islam, tidak dipaksa, tidak sedang dalam ihram haji atau umrah, bukan muhrimnya, tidak sedang beristri empat, ya. Kalau Anda sudah beristri empat, tidak boleh nikah yang kelima. Kalau nikah yang kelima hukumnya haram. Yang kedua ada calon istri, ya. Syarat seorang calon istri harus wanita dewasa, beragama Islam, tidak sedang bersuami, bukan muhrimnya, tidak dalam keadaan ihram haji atau umrah, tidak dalam masa iddah, telah mendapat izin walinya bagi yang masih gadis, ya. Izin dulu kalau menikah kalau yang masih gadis, ya, biar mendapat ridha Allah. Kemudian adanya wali nikah, ya, yaitu wali yang menikahkan mempelai laki-laki dengan mempelai wanita atau mengizinkan pernikahannya. Pembagian wali nikah, ya, wali nikah itu ada dua, wali nasab dan wali hakim, ya. Wali nasab adalah wali yang mempunyai pertalian darah dengan mempelai wanita yang akan dinikahinya. Wali hakim adalah kepala negara yang beragama Islam di Indonesia memenang presiden sebagai wali hakim, dilimpahkan kepada Menteri Agama, dan Menteri Agama melimpahkan kepada Kepala Kantor Urusan Agama di setiap kecamatan. Syarat-syarat seorang wali nikah: pertama, beragama Islam, kemudian laki-laki baligh dan berakal, merdeka, bersifat adil, tidak sedang ihram haji atau umrah. Kemudian adanya dua orang saksi, ya.
satu saksi dari pihak perempuan, satu saksi dari pihak laki-laki. Syarat saksi pada agama Islam, laki-laki balik dan berakal sehat, adil, tidak dalam keadaan ihram haji atau umrah. Kemudian adanya akad nikah, yaitu ucapan ijab dan qabul. Ya, ijab adalah ucapan wali yang menyerahkan calon istri kepada calon suami yang berisi pernyataan menikahkan. Qabul adalah ucapan mempelai laki-laki sebagai tanda penerimaan. Inilah kita lihat contoh ijab qabul. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ananda Rizki Aditya bin Insinyur Muksin Dayar dikata, saya nikahkan engkau dengan anak kandung saya Firdiati dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat dan perhiasan emas berupa 4 gram tunai. Saya terima nikah dan kawinnya Firdiati binti Insinyur Haji Firdaus Nazar dengan mas kawinnya yang tersebut tunai. Itulah contoh ijab qabul ya. Kemudian bagaimana kewajiban suami? Yang pertama adalah memberikan nafkah lahir sesuai dengan kemampuan. Dalilnya dalam surah Al-Baqarah ayat 233. Yang kedua memberikan nafkah batin. Dalilnya adalah Al-Furqan ayat 74 ya. Kemudian yang ketiga mendidik keluarga. Dan yang keempat memimpin keluarga. Dan yang kelima bergaul dengan istri secara patut. Bergaul dengan istri secara patut artinya berhubungan intim, ikuti jejak Rasulullah SAW yang benar dan yang baik. Kewajiban istri yang pertama patuh terhadap suami selama tidak bertentangan dengan hukum Islam. Yang kedua melihara dan menjaga kehormatan diri dan keluarga. Yang ketiga menjaga harta suami jika suami tidak ada di rumah. Yang keempat mengatur rumah tangga. Yang kelima melihara, mengasuh, membimbing, dan mendidik anak. Yang keenam bersikap hemat, cermat, rutin, serta syukur dan bijaksana, serta tidak bersulit memberatkan suami. Kemudian kita akan bicarakan talak. Talak adalah lafaz cerai yang diucapkan oleh suami kepada istrinya dengan maksud untuk menceraikannya. Lafaz talak dapat diucapkan dengan jelas atau dengan sendirian. Macam-macam talak. Yang pertama, talak raj'i. Talak raj'i adalah talak yang memungkinkan suami rujuk lagi. Kemungkinan atau pulang rujuk ini terjadi pada talak 1 atau 2 dan masa iddahnya belum habis. Ya. Yang kedua, talak bain. Talak bain itu ada 2. Kami ulangi, talak bain ini ada 2. Talak bain sughra dan talak bain kubra. Talak bain sughra adalah talak yang terjadi karena atas permintaan atau usaha istri yang mengajukan talak. Walaupun baru 1 kali talak, ketika suami ingin rujuk kembali, maka harus dengan akad nikah yang baru ya. Talak bain sughra ini juga disebut dengan rafa atau hulu. Kemudian talak bain kubra, talak 3, baik atas permintaan istri atau kehendak suami sendiri. Dalam hal ini apabila suami ingin kembali kepada mantan istrinya, harus dengan cara nikah baru dan istrinya itu telah dinikahi oleh orang lain dan sudah dicerai ya. Sesuatu yang menyebabkan talak yang pertama adalah ilah. Artinya sumpah seorang suami bahwa tidak akan mencampuri istrinya selama 4 bulan. Yang kedua li'an, artinya sumpah seorang suami yang menuduh istrinya berzina yang diucapkan selama 4 kali, dan pada ucapan yang kelima disertai dan kata-kata laknat Allah atas diriku jika tuduhanku dusta. Sebaliknya istri dapat menolak tuduhan dengan sumpah 4 kali, dan pada ucapan yang kelima disertai dan kata-kata murka Allah atas diriku bila tuduhanmu itu benar. Akibat dari li'an adalah suami istri tidak boleh rujuk dan selama-lamanya. Masya Allah, jangan bermain-main dengan li'an. Yang ketiga, zihar, artinya ucapan suami kepada istrinya yang berisi penyerupaan istri dengan ibunya.
Misalnya, Fulan, kamu mirip banget dengan ibuku. Ini tidak boleh ya. Hulu artinya tuntutan perceraian seorang istri kepada suami karena suaminya tidak mampu menjalankan kewajibannya dengan cara memberikan tebusan sejumlah uang kepada suami. Garis miring atau menjalankan kewajibannya ini adalah tidak mampu menjalankan kewajiban ini adalah misalnya tidak memberi nafkah, ya, tidak bisa berhubungan selayaknya suami istri misalnya. Talak artinya talak yang dijatuhkan oleh hakim pengadilan agama atas pengaduan istri dengan alasan yang dibenarkan syariat Islam. Hadanah adalah mendidik dan merawat mengasuh anak yang masih belum dewasa sebagai akad perceraian. Waikutapa atau ibu terserah kesepakatan. Iddah adalah masa menunggu setelah terjadinya talak bagi seorang istri yang diceraikan oleh suaminya. Masa iddah tersebut diberlakukan untuk menjaga kemungkinan kehamilan istri dari suami yang pertama, kemudian rujuk. Macam-macam iddah. 1. Iddah bagi perempuan yang hamil. Iddah perempuan yang sedang hamil, iddahnya sampai dengan melahirkan kandungannya, baik karena cerai hidup maupun cerai mati. Simak dalam Quran surat At-Talaq ayat 4. Yang kedua, iddah bagi perempuan cerai hidup. Apabila tidak mengandung dan bermenstruasi, maka iddahnya 3 kali suci ya. 3 bulan. Simak surat Al-Baqarah ayat 228. Yang ketiga, iddah bagi perempuan cerai mati. Apabila dalam keadaan mengandung, maka iddahnya sampai melahirkan. Namun apabila tidak dalam keadaan mengandung, maka iddahnya selama 4 bulan ditambah 10 hari, 4 bulan, dan 10 hari. Simak Al-Baqarah 234. Hak perempuan pada masa iddah raj'iyah, talak 1 dan talak 2, berhak menerima tempat tinggal, pakaian, dan belanja dari bekas suaminya, karena pada hakikatnya berstatus suami istri. Rujuk artinya kembalinya bekas suami istri yang sudah bercerai tapi masih dalam masa iddah. Ini bisa terjadi setelah kedua belah pihak bersepakat dan menyadari atas kesalahannya masing-masing. Al-Baqarah 228. Hukum rujuk jaiz yang merupakan hukum asal rujuk, makruh jika perceraian lebih bermanfaat bagi keduanya daripada rujuk. Sunat jika rujuk lebih bermanfaat daripada perceraian ya. Wajib bagi suami yang menceraikan istrinya sebelum ia sempurnakan pembagian waktunya bagi suami yang berpoligami. Yang kelima, haram apabila rujukannya itu menyebabkan tidak tenteramnya suami istri. Rukun rujuk. 1. Istri disyaratkan sudah pernah digauli, talak raj'i masih dalam masa iddah. Yang kedua, suami disyaratkan Islam balik, sehat akalnya, tidak terpaksa. Sihat atau labat rujuk disyaratkan dengan terang-terangan seperti dikatakan, saya rujuk lagi kepadamu. Kemudian yang B dengan perkataan sendirian seperti saya nikahi engkau atau saya pegang engkau. Ini boleh dengan terang-terangan atau sindiran. Saksi dari pihak laki maupun dari pihak perempuannya. Simak At-Talaq ayat 2. Perkawinan menurut Undang-Undang RI di Indonesia ya. 1. Perkawinan menurut Undang-Undang nomor 1 tahun 74. Undang-Undang Perkawinan nomor 1 tahun 74 tentang pernikahan apabila pada garis besarnya terdiri dari 14 bab terbagi dalam 67 pasal. Dalam pasal 2 ayat 1 ditegaskan bahwa tiap-tiap perkawinan itu dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku. Dalam kompilasi hukum Islam di Indonesia dirinci sebagai berikut. A. Agar terjamin ketertiban dan perkawinan bagi masyarakat Islam, maka setiap perkawinan harus dicatat. B. Pencatatan perkawinan harus dilakukan oleh pegawai pencatatan nikah pada kantor urusan agama. C. Setiap perkawinan harus dilangsungkan di hadapan dan di bawah pengawasan pegawai pencatat nikah.
Perkawinan yang di luar penguasaan pegawai pencatat nikah tidak mempunyai kekuatan hukum. Sahnya perkawinan. Pasal 2 ayat 1 ditegaskan bahwa perkawinan adalah sah menurut hukum apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya. Pasal 1 menyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga bahagia dan akhirat kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Peranan pengadilan agama dalam menetapkan talak. Pertama, perceraian baru dapat dilakukan di depan sidang pengadilan agama setelah berusaha dan tidak berhasil untuk mendamaikan kedua belah pihak. Kedua, ikrar suami di hadapan sidang pengadilan agama menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 dalam bab 8. Batasan-batasan dalam berpoligami. 1. Suatu perkawinan seorang pria boleh punya lebih dari seorang istri. 2. Wanita hanya boleh punya seorang suami. 3. Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Pasal 3 ayat 1 dan 2. Ya, jika istrinya menyetujui, cap jempol tanda tangan, boleh berpoligami. Kalau tidak, maka tidak boleh. Apabila seorang suami akan beristri lebih dari seorang, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada pengadilan di daerah setempat dan pengadilan hanya akan memberikan izin berpoligami apabila istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri, istri mendapatkan cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, istri tidak dapat melahirkan keturunan. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Pasal 4 dan 5. Baiklah anak-anakku sekalian, demikianlah dari kami. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.